Bagaimana latihan di saat wabah corona seperti ini? Hey guys, jumpa lagi di YouTube channel Lutfiram. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan dan corona. Oke, kita gabungkan ya. Bagaimana latihan di saat wabah corona seperti ini? Karena kemarin ada yang DM saya lewat Instagram menanyakan tentang satu, Coach, Mas Bang, di saat seperti ini bagusnya latihan di dalam atau di luar? Nah, jadi ada yang bertanya seperti itu. Terus yang kedua, ini tambahan sendiri dari saya supaya kita membahas di video ini dua pertanyaan. Yang pertanyaan kedua, bagaimana program latihan yang cocok untuk keadaan seperti ini atau kondisi seperti ini? Ya, jadi dua pertanyaan itu yang kita bahas di video ini. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik subscribe video ini untuk selalu mendukung video-video yang ada di YouTube channel saya. Kita akan membahas tentang latihan saat corona, luar atau dalam rumah. Kalau pemerintah sendiri sudah menyarankan untuk kita semua untuk stay di rumah. Karena penyebaran corona ini sangat mudah sekali melalui udara bisa, ketempelan karena kita berjabat tangan sesama, jadi sangat mudah sekali lah. Kita mungkin sudah sering melihat info-info seperti itu. Terus, kenapa saya membahas ini? Luar atau dalam? Oke, kita bahas dulu yang latihan di dalam rumah. Kita bahas tentang kekurangannya. Kekurangannya kita latihan dalam rumah. Satu, ruang gerak sedikit. Mungkin ada beberapa yang rumahnya kecil, jadi untuk ruang geraknya kecil, jadi tidak bisa leluasa. Jadi beruntung bagi kalian yang rumahnya besar. Terus, kekurangan kedua, kita latihan sendiri. Jadi tidak ada teman yang bisa memotivasi, latih, dan lain-lain. Jadi untuk latihan di dalam, kita pasti boring atau jenuh. Karena tidak ada teman latihan, partner latihan. Tidak bisa bercanda, tidak bisa jajan, tidak dapat uang saku, misalnya seperti itu. Yang ketiga, untuk jadwal, ini yang susah, kecuali kalian sudah mempunyai kedisiplinan yang bagus. Untuk jadwal, misalnya kita jam 4 latihan. Nah, tapi kalau kita latihan sendiri, rasanya itu gimana ya? Kalau di rumah enaknya apa? Rebahan? HP-nan? Nah, untuk latihan di rumah itu, kita harus mewujudkan kedisiplinan dari diri kita sendiri. Untuk yang keempat, mungkin teman-teman bisa nambahin di kolom komentar. Oke, kita masuk ke kelebihan latihan di dalam rumah. Satu, kita dituntut untuk berlatih dengan ruang gerak yang kecil. Jadi kita terfokus untuk latihan fisik otot. Jadi bukan latihan kelincahan, aerobik, dan lain-lain. Kita latihannya anaerobik. Anaerobik kita fokus misalnya mendorong saat sparring itu kok kurang. Oh, kita harus latihan push up di rumah. Terus kalau checking, efek lawan kok sedikit. Oh, berarti squatnya kurang. Nah, jadi harus fokus ke latihan fisik seperti itu. Itu kelebihan nomor satu. Untuk kelebihan nomor dua, kita dituntut untuk mengeksplor, karena biasanya materi yang diberikan dari pelatih itu materi dasar. Jadi itu kalau kita selesaikan paling setengah jam udah selesai misalnya. Jadi kita dituntut untuk mengeksplor sendiri. Oh, saya staminanya masih banyak, kenapa saya harus latihan 30 menit? Harusnya saya masih bisa latihan 1 jam, 1,5 jam dengan stamina yang saya miliki. Untuk kelebihan nomor 3, yaitu sudah jelas keamanan kita latihan di dalam rumah. Maksudnya keamanan yaitu jelas tidak ada virus corona. Karena kita yakin, karena yang wirawiri yang lewat di dalam rumah itu jelas keluarga kita. Makanya pemerintah menyarankan kita untuk stay di rumah. Nah, ini kita untuk latihan di dalam rumah untuk seorang atlet. Makanya untuk saat ini PPLOP, mungkin ada Plada, ada juga yang di Ragunan dipulangkan semua. Oke ya, itu untuk kelebihan dan kekurangan yang latihan di dalam. Terus kita lanjut membahas kekurangan dan kelebihan latihan di luar. Kelebihannya, kebalikannya dari yang dalam. Satu, ruang gerak luas. Jadi kita bisa latihan sprint 100 meter, daya tahan 2,4. Terus kelebihan kedua, kita bisa menghirup udara segar. Itu kelebihan kedua. Kelebihan ketiga, coba tulis di bawah di kolom komen ya. Oke, berikutnya lanjut ke kekurangan latihan di luar. Untuk kekurangan latihan di luar, satu, kita tidak boleh latihan di luar bergerombol. Ya 4 lah, 5.
Tuh, tapi harus disebar luas, tidak berdempetan. Ya, kekurangan berikutnya, kita tidak tahu siapa saja yang lewat di daerah itu. Makanya, untuk latihan di luar bisa dikategorikan bahaya. Karena penularan virus corona sangat rawan di luar, di kondisi luar. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita ingin latihan di luar, disarankan untuk memakai masker. Jadi untuk video-video seperti di Korea, di Cina, tentang taekwondo, ini video-video update terbaru ini mereka berlatih dengan menggunakan masker. Dan juga event-event taekwondo seluruh nasional ini di off-kan sampai KLB Corona selesai. Ya, untuk sekarang disarankan kita ikuti anjuran pemerintah latihan di dalam. Karena atlet-atlet sekelas Olimpik pun seperti Jet Jones, Bianca, Aaron Cook, atau atlet MMA, McGregor, itu semua sudah latihan di rumah. Jadi begitu untuk latihan saat corona luar atau dalam. Untuk program latihan seperti ini saat wabah virus corona seperti ini, kita bisa latihan dengan intensitas ringan sampai sedang. Disyaratkan tidak sampai intensitas berat atau sangat berat. Karena untuk menjaga imun tubuh saja, kita untuk rutin berolahraga dengan intensitas ringan sampai sedang. Jadi untuk intensitas sendiri adalah besarnya beban latihan yang harus kita selesaikan dalam waktu tertentu. Kita sebagai seorang atlet biasanya latihan di dojo berapa jam tuh? 2 jam. Nah, untuk di rumah kita memakai volume 1 jam saja cukup lah. Karena kita memang disarankan untuk latihan di rumah untuk conditioning saja. Jaga kondisi tubuh. Jangan sampai tidak latihan sama sekali. Jangan sampai latihan terlalu capek karena sangat berbahaya. Ketika posisi capek pasti ada waktu kita harus stres agak lama karena no pain, no gain. Tidak ada rasa sakit, tidak ada peningkatan. Jadi jangan sampai ketika kita pain, sakit, kita tidak tahu kalau itu virus corona masuk, nah itu bahaya sekali. Jadi kita main aman saja lah, kita conditioning saja. Untuk intensitas latihan ada 5 macam. 1, sangat ringan, sedang, berat, sangat berat. Oke, kita masuk ke ringan, 60-70% intensitasnya. Yang sedang 70-80%. Jadi kita perlu latihan di ringan dan sedang saja. Terus bagaimana kita mengukurnya intensitas ringan dan sedang? Sebenarnya intensitas ini kita bisa mengukur ada berbagai macam cara. 1, yang paling mudah yaitu dengan denyut nadi. Terus yang kedua bisa dengan intensitas beban. Kita harus cari beban maksimal dulu, kemudian kita latihan sesuai intensitasnya. Kita mau latihan beban 60% dan lain-lain. Terus intensitas jarak, intensitas waktu, dan lain-lain. Kita bahas lagi untuk intensitas denyut nadi. Ya, untuk latihan saat corona seperti ini kita bahas, kita harus latihan 60-70%, 70-80%. Jadi range-nya 60-80%. Kita cek dulu DNM atau MHR, denyut nadi maksimal, atau bahasa Inggrisnya maximal heart rate. Cara kita menghitungnya 220 dikurangi usia. Kalau misalnya saya usianya sekarang 27, 220 dikurangi 27. Sekarang denyut nadi maksimal saya 193. Berarti saya harus latihan tidak boleh sampai denyut nadi itu 193 per menit. Bahaya. Kalau saya latihan sampai 193 per menit itu bahaya, harus di stop ya. Termasuk kalau kalian umurnya 20 berarti 200 denyut nadi per menit. Coba ini untuk posisi tidak latihan sama sekali, denyut nadi sebelum latihan. Cara menghitungnya bisa kita ambil 15 detik berapa nadi, habis itu kalikan 4, atau 10 detik kalikan 5. Saya ambil yang 15 detik. Denyut nadi sebelum latihan ini 23 kali 4 berarti 92. Berarti kalau saya mau latihan dengan intensitas ringan atau sedang, berarti saya harus di range 115 sampai 135. Untuk saya denyut nadi sebelum latihan 92. Terus bagaimana kalau kita mau latihan di saat seperti ini? Saya harus meningkatkan sampai 115, itu untuk minimal. 155 ya untuk saat inilah. Tapi kalau kita sudah nggak ada wabah corona lagi, kita bisa tingkatkan lagi sampai denyut nadi 180 mungkin. Latihan di range 115 sampai 155 untuk seusia saya sendiri. Ya kalau kalian silahkan dihitung sendiri. Pokoknya kita bisa latihan saat wabah virus corona ini dengan intensitas ringan sampai sedang. Untuk kita sudah lewat dari KLB corona, kita silakan bisa berlatih lebih giat lagi, intensitas berat atau mungkin bisa sampai sangat berat. Tetap dijaga kalau mau latihan, jangan sampai dehidrasi.
Oke, itu aja video dari saya tentang bagaimana dua pertanyaan itu kita jawab bersama-sama. Jika ada tambahan, silahkan ditulis di kolom komentar. Mungkin kita bisa berbagi, sharing-sharing bersama. Oke, itu aja untuk saat-saat ini. Jangan lupa PHBS, pola hidup bersih dan sehat, olahraga teratur, kurangi bepergian di luar rumah. Oke, terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.